Astagfirullahaladzim. Tolong, ada yang terluka. Tolong. Dong, sakit Pak. Kenapa ini? Terima kasih. Kita ikut. Ibu di sini saja ya. Maaf Sus, apa pasien ini bisa diselamatkan? Kita akan segera melakukan tindakan operasi. Sebaiknya ibu menyelesaikan biaya di bagian administrasi ya Bu. Ya tapi saya tidak tahu nama pasien ini. Dia tuh korban penusukan. Bagian administrasi sudah tahu bagaimana prosedurnya Ibu. Permisi. Marwah kemana? Kemana? Masa gini hari belum pulang? Pasti kelayapan dia. Pasti Mandata juga tahu. Ya mungkin jalanan macet Teh. Sekarang kamu cari. Cari sampai ketemu. Cari kemana? Ya cari ke pasar atuh. Cepat cari. Tapi awas ya. Kamu jangan ikut-ikutan kelayapan. Itu beneran Abah ya? Tapi nggak mungkin. Abah kan udah meninggal. Ya Allah. Apa ini perasaan aku aja? Karena takut ketemu sama Abah lagi. Astagfirullahaladzim. Ini udah siang. Saya belum beli apa-apa lagi. Duh, pasti kena marah sama Tete Elis. Alhamdulillah, Ibu sudah sadar. Oh, Ibu yang menolong saya. Saya Umi Marwah. Saya yang bawa Ibu ke sini. Saya Dian, Bu. Terima kasih. Yang menolong Ibu itu Allah. Saya hanya perantara aja. Tapi saya tetap merasa berhutang budi, Umi. Izinkan saya membalas kebaikan Umi. Bukan seperti itu, Bu. Kalau orang menolong, dia tuh sebetulnya menolong dirinya sendiri. Dan saya yakin, kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih sekali lagi, Umi. Maaf ya, Bu, saya tidak bisa lama-lama. Karena saya masih ada urusan lain. Saya doakan Ibu supaya cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka mana sih? Yang dicari juga tidak pulang deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Marwah? Gak ketemu Teh. Mana Teh kumaha sih? Disuruh cari gitu aja nggak bisa. Pasti bukannya nyari ya Teh. Layapan mana Tehnya? Wah, jangan-jangan Umi lagi mau ngadu tuh sama Arehan. Tika nyari muka banget sih sama Wak. Tahu jahat banget. Kita harus balas Tika. Biar dia tuh gak ngadu domba lagi. Ana setuju. Tapi kita harus bikin rencana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu Teh datang. Dari mana saja? Kelayapan? Atau pasti nemuin si Rehan? Iya. Nggak begitu, Teh. Saya tuh nggak nemuin Rehan. Kebetulan saya tadi ketemu orang yang kena musibah, jadi saya tolongin.
Emangnya saya teh anak kecil yang bisa dibohongin? Kayaknya iya bener, nggak salah nih. Ini rumahnya. Kok orang itu teh tahu kalau saya ada di sini? Dengerin ya. Awas kalau kalian berdua teh bilang kalau Uwa ada di sini. Ingat, hukum sama Uwa. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kesempatan buat ngebalas dendam sama Tika. Cepat suruh dia bayar utangnya. Pak, Bu Elis itu udah nggak ada di sini. Bu Elis tadi pagi udah pulang ke Bandung. Jangan bohong kamu. Saya tahu Bu Elis itu kabur dari Bandung dan saya dapat informasi kalau Bu Elis ada di rumah ini. Ya, betul. Udah, Bi, kita lihat aja, Bi. Ayo. Pak, tunggu dulu. Ini kan rumah pribadi dan saya nggak kasih izin Bapak buat masuk. Kalau Bapak maksa masuk, saya laporin polisi ya. Baik, kita berdua bahkan pergi. Tapi ingat, kalau kalian menyembunyikan Bu Elis, kalian yang akan saya tuntut. Ngerti? Ayo, cabut. Siang kita nih, Bi. Bang, yuk. Ada apaan? Bang, kalau boleh tahu, utangnya Wa Elis berapa sih? Gak banyak, cuman 1,5 M. Oh, Kenapa emangnya? Neng. Emangnya kenapa kalian nanya utang Bu Elis? Mau bayarin? Enggak. Saya pengen kasih tahu aja nih ke abang-abang kalau Wa Elis itu di mana. Karena katanya Wa Elis mau dibawa ke Bandung ya? Berarti kalian berdua tahu Bu Elis itu di mana? Wa Elis itu ada di dalam rumah lagi ngumpet di kamar karena takut sama abang-abang nih yang gede tinggi. Waduh, kita ditipu nih, Bi nih. Tahu abang-abang mau aja ditipu. Tapi boleh sekarang tangkap Wa. Tapi kita minta tolong. Apaan? Mau minta tolong apa? Oke, kalau begitu semua pasti beres. Mana? Tapi benar ya, Bu Elis ada di rumah. Ya udah tenang aja udah. Wa. Udah aman, Wa. Udah aku usir orangnya. Alhamdulillah. Ibu Elis, pas bayar utang kamu sekarang. Kamu tuh gimana sih? Tadi kamu bilang dia udah pergi. Wah, sumpah aku nggak ngomong sama mereka. Aku nggak suruh mereka masuk. Beneran. Udah dah, Bu, jangan ngelawan. Mari ikut kami ke kantor polisi. Ayo, Bu. Ingat ya, kamu tuh masih ada urusan sama Uwa. Ya? Iya, saya akan bayar semua utang saya. Ibu Elis yang terhormat. Ibu pikir kita berdua tuh bodoh? Hah? Paling-paling kamu mau kabur lagi kan? Iya. Kumaha cara nanya? Tidak mungkin aku ikut mereka ke kantor polisi. Aku tidak mau ditahan. Aku harus minta bantuan Marwah. Udah ayo. Bu, jangan lawan, Bu. Jangan bengong. Ada apa teh? Ada apa nih teh? Astagfirullahaladzim. Terus ini kenapa bisa masuk ke sini orang ini? Marwah, tolongin teteh. Teteh punya utang sama mereka. Terus utang teteh itu berapa? 1,5 miliar. Masya Allah. Teh, Umi nggak punya uang sebanyak itu. Yang bilang sedikit teh saha. Saya juga tahu kalau teteh banyak. Mana sertifikat? Mana sertifikat? Jangan teh, jangan. Teh, ya Allah teh. Gawat teh. Kalau sampai Umi nyerahin sertifikat rumah gimana?
Jangan, Teh. Diam! Itu Ini sertifikatnya. Teh, jangan, Teh. Itu buat warisan anak-anak, Teh. Udah diam deh. Kamu teh tega gitu ngeliat Teteh di penjara? Pokoknya ya, ini sertifikat buat Teteh biar bayar utang. Udah, kalian pada diam semua. Lebih baik kita ke notaris buat serah terima surat ini. Kenapa malah jadi gini sih? Kalau tahu begini, mendingan tadi nggak aku serahin tuh uang ke bodyguard itu. Duduk. Ini Bu, surat-surat. Gimana? Apakah orang-orang yang akan menandatangani surat pengalihan rumah itu sudah pada hadir semua? Kebetulan belum Bu. Karena bos saya lagi di jalan. Tadi sih saya udah telepon. Katanya sebentar lagi sampai. Teh, tolong jangan digadaikan rumah itu, Teh. Untuk bayar utangnya Teteh, ya Allah. Nanti Umi sama anak-anak harus tinggal di mana? Kamu teh ikut campur saja ya. Itu rumahnya Asep. Jadi itu rumahnya Teteh juga. Teteh punya hak atau untuk menjual itu? Bu Elis, Anda yang berhutang. Kenapa orang lain yang Anda paksa untuk bayar hutang Anda? Bu Dian? Bu Dian udah sehat? Jadi kalian teh sudah kenal? Jadi Teh Elis tuh berhutang sama Bu Dian? Bu Dian, saya mohon tolong beri tenggang waktu ya sama Bu Elis. Dan rumah saya jangan diambil. Saya berhutang nyawa sama Umi. Jadi nggak mungkin rumah itu saya jual. Pokoknya tidak bisa. Rumah itu tetap harus dijual. Uangnya buat bayar hutang saya. Ini surat saya berikan sama Umi sebagai balas jasa terhadap Umi. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih. Jadi utang saya teh lunas gitu? Seperti kata Umi, kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bu Dian. Sekali lagi terima kasih Umi. Alhamdulillah ya Allah. Udah, sebaiknya kalian tuh rapi-rapiin barang, packing. Jadi nanti kalau ada pemilik baru yang datang, cepetan pergi dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Umi, gimana Umi rumah kita jadi diambil orang? Alhamdulillah, rumah itu masih rezeki kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Iya. Semuanya ada yang mau Rehan sampein. Rehan menikah dengan Tika karena terpaksa, bukan karena rasa cinta. Dulu anak yang ada di kandungannya Tika nggak punya bapak. Itu kenapa Rehan menikahi Tika. Sekarang Tika udah keguguran, jadi nggak ada alasan lagi untuk Rehan mempertahankan rumah tangga ini. Aku mau Tika, kamu tanda tangani surat cerai ini. Rasain lo diceraiin. Enggak, aku nggak mau. Pasti kamu tuh mau nyerahin aku supaya kamu bisa nikah kan sama Afifah? Aku memang masih mencintai Afifah. Selesai masa idahnya habis, aku akan menikahi dia. Assalamualaikum. Abah masih hidup. Abah? Tapi Abah belum bisa kembali. Karena Abah yakin ada orang yang sengaja ingin. Itulah sebabnya mobil Abah dibikin seperti kecelakaan.
Abah sudah berhasil mengungkap siapa sesungguhnya orang yang berniat. Jadi, untuk sementara waktu, Abah harus sembunyi. Abah? Marwah! Udah! Abah. Kamu teh tidak usah berkhayal. Si Asep teh udah mati. Aduh teh, ini beneran Abah. Cuman Abah belum bisa pulang karena ada orang yang mencelakakan dia. Rehan, kalian berdua udah gak pernah bisa bersatu lagi. Karena Abah tuh masih hidup. Dan Afifah itu kan masih istri sahnya Abah.